Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Sawu sufufakum wa tarasu, aqimu sufufakum. Mari saja, Pak. Istawu, lurus dan rapatkan sopnya, isi sop terdepan yang masih kosong. Aqimu sufufakum, lurus dan tegakkan sopnya. Hadzu bainal manakib wal aqdam, sejajarkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Jangan tinggalkan celah untuk setan, karena lurus dan rapatnya shaf sebagian kesempurnaan sholat. Silakan yang di belakang saling melihat, sutul khalal, tutup celah yang masih kosong. Walinu baina ikhwanikum, lemah lembut terhadap jemaah yang di sebelahnya. Sawu istawu, aqimus sufuf. Lurus dan rapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf sebagian kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya awali khutbah Idul Adha ini dengan apa yang diawali oleh Nabi SAW. Siapa yang ingin mendengarkan khutbah, silahkan duduk. Siapa yang ingin beranjak, silahkan juga beranjak. Saya awali khutbah Idul Adha ini dengan kebiasaan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum. Di momentum Idul Adha ini ada, tentu tidak akan terlepas dari sebuah pelajaran yang Allah ceritakan tentang kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah panutan sebagaimana Allah firmankan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, bahwa Ibrahim adalah suri tauladan imam dan qanitan lillah, terus menerus dalam ketaatan, hanifan dan lurus, wa makana minal musyrikin, bukan termasuk orang musyrikin. Oleh karenanya Idul Adha tidak akan lepas dari ibadah haji dan napaktilas sejarah Nabi Ibrahim. Dan setidaknya ada 3 pelajaran yang akan kita ambil di momentum yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketundukan dan kepasrahannya terhadap perintah Allah Rabbul Alamin. Kita awali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapa manusia yang paling berat ujian dan cobaannya? Beliau menjawab, "Al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya dalam iman dan ketakwaan, kesolehan akan semakin berat diuji. Kemudian Nabi SAW berkomentar, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi salban, jika agamanya kokoh, imannya kuat, istadda bala'uh, akan berat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah, jika agamanya lembek, lemah, yubtala ala hasabi dinihi, seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya masing-masing. Senantiasa seseorang akan diuji, lalu dia bersabar, kelak akan bertemu dengan Allah, tidak ada lagi dosa di hadapan Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum, maka pelajaran yang pertama adalah para nabi diuji oleh Allah Rabbul Alamin dengan ujian yang sangat berat. Kita akan melihat bagaimana profil, bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Rabbul Alamin, dan beliau selamat dan lulus dari ujian itu. Ujian yang pertama, pelajaran yang pertama, kita tahu Nabi Ibrahim sampai berumur 86 tahun. Bayangkan, 86 tahun beliau tidak putus asa berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Dan akhirnya Allah berikan seorang putra, wa basyaruhu bi gulamin halim. Lahirlah Nabi Ismail. Umur beliau 86 tahun. Selang 13 tahun barulah lahir Ishak dari istrinya Sarah, ketika beliau berumur 99 tahun, cuma punya 2 anak. Pengorbanan yang luar biasa. Anak yang dinanti 86 tahun umur beliau dari istrinya yaitu Hajar, namun Allah perintahkan harus dibawa. Anak yang dinanti 86 tahun, lalu kemudian disuruh dibawa ke sebuah tempat
yaitu di sebuah lembah yang tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sanalah yaitu yang bernama Bakkah. Di sanalah ada gundukan tanah. Disitulah rumah Allah kelak akan dibangun. Diletakkanlah anak dan istrinya. Bagaimana kisahnya tentu sangat menakjubkan. Nabi Ibrahim harus meletakkan bayinya yang dicintainya dan istrinya di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Secara logika 99% akan mati. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Lisan, hati boleh bersedih, tapi lisan dia jaga, anggota badan dia jaga. Diletakkanlah Ismail dan Hajar tanpa sepatah kata apapun. Lalu Ibrahim menoleh ke belakang dan kemudian beranjak meninggalkannya. Hajar kemudian berkata, Ibrahim, Anda mau kemana meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab, terus pergi meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian, Ibrahim, apa kau tega meninggalkan kami di sini? Ibrahim tetap kemudian meninggalkannya. Sampai Hajar, wanita solehah ini, mengatakan, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berbalik badan, na'am. Tidak bisa berkata apa-apa. Ini perintah Allah. Maka kemudian apa kata Hajar? Idzan la yubayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun pergi. Di balik bukit beliau berdoa, doa yang fenomenal, doa yang sangat menakjubkan. Rabbana, ya Allah, Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, anak dan istriku di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada orang sama sekali, agar mereka kelak mendirikan salat kepadamu, ya Allah, taat kepadamu. Dan kemudian, ya Allah, jadikanlah hati manusia selalu ingin datang ke tempat mereka, yaitu Mekah, dan diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, berikan rezeki mereka dari beragam macam buah-buahan. Semenjak doa Nabi Ibrahim itu, manusia berdatangan ke Mekah itu, dan berbagai macam buah-buahan Allah datangkan ke sana. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa saja yang tunduk dan patuh kepada Allah, walaupun itu berat, begitulah seorang mukmin. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Seorang mukmin itu ucapannya jika diseru oleh Allah dan Rasulnya, mereka hanyalah mengatakan kami pasrah, sami'na wa ata'na. Mereka tidak boleh ada pilihan. Idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh bagi seorang mukmin, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, tidak boleh bagi mereka ada pilihan. Bahkan summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan hati mereka tidak ada keluh kesah, ngegerutu, dan mereka pasrah menerima sepenuh hati. Inilah pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin. Ternyata dari pelajaran pertama ini belum cukup Ibrahim lulus dari ujian. Setelah Ismail tumbuh menjadi anak-anak 7-10 tahun, datang perintah yang lebih berat. Anak yang sudah ditinggalkan di gurun pasir, yang sudah selamat dari ujian, dipikir Nabi Ibrahim tidak ada lagi ujian, ternyata ada ujian yang lebih dahsyat. Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Tatkala Ismail sudah beranjak 7-10 tahun, sudah mulai lagi lucu-lucunya, datang perintah Allah, Ibrahim, sembelihlah. Maka Nabi Ibrahim pun mengajak bicara putranya, wahai putraku, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Sang anak yang soleh mengatakan, wahai bapak, if'al, kerjakan wahai bapak, satajiduni insyaallah minas sabirin. Berangkatlah anak itu dituntun ke Mina, tempat lempar jamarat. Datanglah setan menggoda, kemudian Nabi Ibrahim melemparnya 1 kali di Jumratul Aqobah, 7 lemparan. Kemudian datang lagi di Jumratul Wusta, dilempar lagi 7 kali oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu setan menyingkir entah kemana.
Nabi Ismail pun ditengkurap, bukan diterlentangkan. Nabi Ibrahim tidak sanggup melihat matanya berhadapan langsung dengan putranya. Nak, tengkurap nak, matamu jangan melihat bapak. Maka mulailah digorok lehernya dari arah belakang tengkuknya. Namun Allah Rabbul Alamin datangkan malaikat membawa kibas domba yang sangat besar. Qad saddaqta ru'ya wahai Ibrahim, engkau lulus lagi. Sami'na wa ata'na, engkau telah membunuh hawa nafsumu untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini pelajaran sangat besar, ma'asyiral muslimin. Kita buang rasa cinta dunia, rasa cinta pada keluarga demi menegakkan agama Allah Rabbul Alamin. Jika ini perintah Allah, maka Allah lebih kita kedepankan melebihi apapun. Ini pelajaran yang sangat besar. Dari situlah kemudian syariat berkurban disyariatkan untuk kita, untuk membunuh apa? Sifat bakhil, cinta dunia yang ada pada diri kita. Maka sampai Nabi bersabda, siapa yang tidak berkurban padahal dia mampu, jangan dekati tempat salat kami. Siapa yang kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah jaga dari sifat bakhil, dia sedekahkan harta yang Allah rizkikan untuk ibadah kepada Allah, maka merekalah yang beruntung. Siapa yang dijaga dari sifat bakhil, maka dialah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, inilah pelajaran yang sangat agung. Penyembelihan itu hanya untuk Allah. Makanya Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, sembelihlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Namun hari ini kita melihat masih ada muslim pakai peci, pakai sarung, mereka nyembelih tumbal untuk jembatan, untuk rumah yang baru diselamatin, untuk lautan, untuk pohon, untuk gua dan seterusnya. Dan mereka mengatasnamakan itu Islam, mereka mengatasnamakan ini Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan kurban kecuali hari ini dan 3 hari ke depan, yaitu hari-hari tasyrik. Maka berkurbanlah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan pengorbanan yang terbesar adalah tentunya dengan kita mencurahkan seluruh hidup mati kita untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Pelajaran yang kedua, sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum, dari kisah Nabi Ibrahim. Selesai putranya tumbuh dewasa, maka Nabi Ibrahim diperintahkan membangun rumah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim kekasih Allah kemudian diperintahkan langsung oleh Allah, diperintah pula membangun rumah Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di Mekah. 4 faktor yang menyebabkan sebuah amal soleh pasti diterima oleh Allah. Pasti itu. Dia kekasih Allah, sudah jelas Allah mencintainya. Yang memerintahkan juga Allah, membangun rumah Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tapi selesai membangun, Nabi Ibrahim berdoa mengajarkan kepada kita, Anda jangan bangga dengan apa yang Anda sudah berikan untuk agama Allah, karena kita terus cemas dan berharap Allah menerima amal soleh kita. Maka Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Pelajaran yang kedua ini berarti apa? Anda, saya, kita jangan ujub, jangan takabur, jangan merasa Anda paling berjasa terhadap Islam. Lah, karena kita masih berharap, ya Allah, jika ini kebaikan terimalah ya Allah, jika ini keliru maafkanlah ya Allah. Pelajaran yang ketiga, pelajaran yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim, kita flashback ke belakang. Bagaimana anak muda, seorang pemuda yang Allah katakan Ibrahim tumbuh di negeri Babil, di negeri Irak, Babilonia, Babil.
Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasulnya dan kekasihnya, dan berdakwah kepada suatu kaum yang menyembah patung-patung selain Allah. Dan bagaimana beliau berdakwah luar biasa. Beliau berdialog dengan kaumnya, berdialog dengan para penyembah bulan, matahari, bintang, patung-patung. Tatkala datang bintang-bintang malam hari, inilah Robku, itu sedang berdebat dengan kaumnya. Kemudian tatkala bintang itu hilang, aku tidak suka Rob yang hilang. Tatkala datang bulan, kemudian ini Robku. Kemudian tatkala bulan hilang, aku tidak suka Rob yang hilang. Tatkala datang matahari lebih besar, ini lebih besar, ini Robku. Tatkala matahari terbenam, apa kata Nabi Ibrahim? Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, karena Rob kalian hanyalah Allah Rabbul Alamin. Ini kali pertama beliau kemudian berdakwah. Kemudian kepada kaumnya beliau juga berdakwah. Tatkala beliau berkata, Allah abadikan id qala li abihi wa qaumi. Tatkala beliau berkata kepada kaumnya dan kepada bapaknya, beliau berkata, ma ta'budun, apa-apaan yang kalian sembah ini? Apa yang kalian sembah ini apa-apaan? Mereka menjawab kaumnya, qahadihi tamasilul lati, ini adalah apa patung-patung yang kalian sembah ini apa? Mereka mengatakan, ini adalah patung-patung yang kami sembah dan kami akan terus sembah. Kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini, kami tidak akan meninggalkannya. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, hal yasma'unakum ibtada'un, apakah mereka mendengar tatkala kalian seru? Aw yanfa'unakum aw yadurun, apakah mereka bisa memberikan manfaat mudarat pada kalian? Mereka menjawab tidak. Kenapa kalian sembah? Demi Allah aku akan hancurkan semuanya. Maka dari mulai itulah Nabi Ibrahim bersumpah, dihancurkanlah semua patung-patung kecuali yang paling besar. Dan terjadilah ujian yang luar biasa. Beliau kemudian dibakar dan ternyata Allah selamatkan. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim berkata lagi kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapak, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun? Ya abati, jangan ikuti setan. Setan itu bermaksiat kepada Allah. Ya abati, wahai bapak, jika engkau mengikuti setan, Allah akan mengazabmu dengan azab yang pedih. Wahai bapak, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Begitulah diabadikan oleh Allah. Wahai bapak, wahai bapak, wahai bapak. Beliau berdakwah, namun bapaknya marah, dan Nabi Ibrahim pun diusir dari Irak menuju Palestina. Setelah beliau dibakar, diusir, dan dari kampungnya, beliau pun hijrah ke Palestina, dan Allah berikan tadi anaknya itu Ismail dan Ishak. Pelajaran yang bisa kita ambil, jamaah sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum, bakti terbesar seorang anak, kita semua di sini anak, bakti terbesar seorang anak adalah menyelamatkan kedua orang tuanya dari api neraka, menyelamatkan orang tuanya dari perbuatan syirik, mengajak mereka kepada tauhidullah. Bagaimana Nabi Ibrahim begitu sabar, ya abati, diulang-ulang oleh beliau. Begitu juga bakti orang tua, perbuatan terbaik, tarbiyah terbaik seorang orang tua kepada putranya adalah pendidikan tauhidullah. Ingatlah firman Allah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah tatkala Ibrahim menjelang akhir hayatnya, ingatlah tatkala Yakub menjelang akhir hayatnya, mereka berpesan kepada anak-anaknya, Allah telah pilihkan agama tauhid untuk kalian, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan bertauhid. Am kuntum syuhada, apa kalian menyaksikan, kata Allah, ketika idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian menghampiri Yakub, apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat seorang bapak kepada 12 putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai putra-putraku, termasuk Yusuf di dalamnya. Wahai putra-putraku, apa yang kalian sembah setelah aku wafat?
Mereka semua serempak menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Rabbmu dan Rabb bapak-bapak kami sebelumnya, Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub. Kami menyembah semua yaitu Rabb yang kalian sembah, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini pelajaran buat kita ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum, bahwa dakwah Nabi Ibrahim adalah dakwah kepada tauhid. Inilah agama Hanif. Di sini juga dalil tercelaknya patung. Dan heran jika ada masih muslim masih memuji kesenian patung. Padahal patung ini salah satu sebab umat-umat terdahulu menyembah selain Allah, yaitu patung-patung. Bukankah ketika Nabi datang ke kota Mekah ada berapa patung di sisi Ka'bah? 360 patung dengan berbagai macam keindahannya. Apakah Nabi mengatakan jangan hancurkan ya, jangan hancurkan patung ini, kesenian ya, bagus ini, napak tilas biarin? Tidak, semua dihancurkan. Khalid bin Walid menghancurkan Lata, menghancurkan Uzza, menghancurkan Manat, Hubal, Suwa, Amr bin As, diutus semua oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi masuk ke dalam Ka'bah, di dalamnya ada dua patung Nabi Ibrahim dan patung Nabi Ismail lagi memegang alat mengundi nasib, yaitu semacam dupa. Kemudian kata Nabi, sejak kapan Ibrahim dan mengundi nasib? Maka dihancurkan oleh Nabi SAW. Inilah sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Jika Nabi Ibrahim menghancurkan patung, jika Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung, yang itu semua adalah sebab di antara sebab wasilah kepada kesyirikan, maka kita sebagai umatnya mengikuti mereka berdua kekasih Allah, menyingkirkan semua benda keramat yang dikeramatkan selain Allah Rabbul Alamin. Wasiat yang terakhir di khutbah Idul Adha ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik semuanya, khusus kepada kaum wanita dan tentu kepada para bapak-bapak juga. Wasiat Nabi di momen besar ini, sedekahlah kalian, karena aku melihat kebanyakan kalian para wanita adalah penghuni neraka. Seorang sahabiat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah? Maka kemudian Nabi menjawab, tidak, kalian kufur nikmat, kufur kepada suami berbuat baik pada kalian sepanjang tahun, lalu satu kesalahan suami, lalu kalian mengingkari semua kebaikannya. Ini juga pelajaran buat bapak-bapak, buat kita semua. Tatkala kita tidak pandai bersyukur, tatkala kita mengingkari nikmat Allah yang begitu banyak pada kita dengan kemaksiatan kepadanya, maka kita tergolong orang yang kufur. Oleh karenanya syukurilah nikmat Allah dengan cara kita menggunakannya dengan ketaatan. Dan hari yang bahagia ini, hari yang sangat besar, Idul Adha, kita diperintahkan bersedekah, dan sedekah terbaik hari ini adalah kurban. Bahkan para ulama mengatakan mana yang lebih afdol, sedekah 4 juta ke fakir miskin atau 4 juta membeli kambing untuk kurban. Para ulama menjawab yang afdol hari ini 4 juta untuk membeli kambing, berkurban untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian ditanya apa kurban terbaik, maka Nabi SAW menjawab ketika Nabi ditanya membebaskan budak apa yang terbaik, Nabi menjawab yang paling mahal harganya dan yang paling dicintai oleh pemiliknya. Maka kurban terbaik adalah yang sudah merogoh kocek banyak, mengeluarkan biaya tidak sedikit, dan capek letih dalam agama Allah. Inilah pahala terbesar, karena Nabi SAW mengatakan inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sejauh besarnya ujian, dan ujian mengeluarkan harta tentu ujian yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.